Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang categorical logic. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Fauzan Kunirahman, dengan NIM 21105-11072. Yang kedua adalah Muhammad Fauzan Nazima dengan NIM 21105-11073. Yang ketiga adalah Muharim Awaludin dengan NIM 21105-11074. Kami akan membawa 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah propositional forms, kedua adalah kesimpulan langsung dan kotak komposisi tradisional, yang ketiga adalah impor eksistensial, yang keempat diagram Venn, yang kelima menggunakan diagram Venn untuk menguji validitas argumen, dan yang keenam adalah metode aturan. Propositional forms. Propositional forms merupakan salah satu sistem logika tertua yang masih banyak digunakan dalam kehidupan kontemporer sejak 2000 tahun pada Aristoteles di Yunani kuno. Berbagai sistem presentasi dan interpretasi telah diperkenalkan selama bertahun-tahun, seperti yang diharapkan dari apapun yang telah berlangsung begitu lama. Terdapat 2 tipe untuk memahaminya, yaitu yang pertama adalah menggunakan cara tradisional dan menggunakan diagram Venn. Terdapat beberapa ciri-ciri logika secara umum. Yang pertama adalah semantik, yaitu menentukan set simbol yang akan digunakan dalam sistem dan untuk apa mereka berdiri. Yang kedua adalah sintaks, menentukan jenis kombinasi simbol yang dianggap terbentuk dengan baik. Yang ketiga adalah aturan inferensi, mengatur inferensi yang valid antara formula yang terbentuk dengan baik. Different logic system mempunyai semantik, sintaks, dan aturan inferensi yang berbeda. Kita dapat membandingkan aspek-aspek tersebut dengan aspek-aspek bahasa alami. Semantik sebanding dengan kosakata bahasa alami. Sintaks sebanding dengan tata bahasa. Aturan inferensi adalah alat atau metode yang validitas argumen dibuktikan dalam sistem. Semantik logika sistem sesuai dengan features of natural language sejauh mungkin, jadi mudah untuk menerapkan sistem logis tersebut untuk menganalisis penalaran alami kita. Namun, tidak selalu dapat dicapai karena bahasa logika merupakan bahasa buatan yang dibuat khusus. Selain itu, ahli logika lebih peduli dengan sifat formal sistem seperti koherensi, konsistensi, dan kelengkapan daripada penerapannya. Categorical logic menganalisis struktur internal sebuah kalimat dalam satu bahasa. Proposisi sederhana terdiri dari subjek, predikat, struktur terbilang unik. Setiap istilah subjek dan istilah predikat mewakili satu set objek, dan kata kerja bertindak sebagai jembatan untuk menghubungkan dua set objek. Simpel proposisi pada dasarnya menegaskan hubungan antara dua set objek. Kalimat bahasa Inggris sederhana mempunyai struktur sebagai berikut: subject plus verb plus predicate. Sedangkan logical structure of a simple proposition dalam kategori logik seperti berikut: subject plus copula plus predicate. Copula mempunyai dua fungsi, yaitu kualitas dan kuantitas. Kualitas mengacu pada penegasan atau negasi yang berarti apakah seperangkat objek tumpang tindih dengan satu set objek atau tidak. Kualitas ditunjukkan oleh copula dalam bentuk proposisi is menunjukkan penegasan, is not menunjukkan negasi. Perhatikan bahwa kesepakatan dalam singularitas atau pluralitas tidak diperhatikan dalam logika. Tidak ada perbedaan antara menggunakan is, are, atau is not, are not. Kuantitas mengacu pada beberapa banyak objek atau sejauh mana himpunan objek dalam subjek. All or no menunjukkan universalitas, some menunjukkan kekhususan. Oleh karena itu, eksposisi lengkap dari struktur logis dari proposisi sederhana adalah quantifier plus subject plus copula plus predicate. Kualitas dan kuantitas hanya mempunyai 4 kombinasi sehingga menghasilkan 4 jenis proposisi. Categorical logic hanya mengakui keempat jenis proposisi ini sebagai yang terbentuk dengan baik. Keempat bentuk proposisi ini secara tradisional diwakili oleh 4 huruf vokal yang disebut sebagai berikut. Proposisi A, all politicians are men. Proposisi E, no politicians are men. Proposisi I, some politicians are men. Proposisi O, some politicians are not men. Semantik. Berikut kosakata yang digunakan: set of object, S, P, M, or ABC. Copula, is not. Quantifiers, all, no, some. Sintaks. Hanya 4 jenis proposisi yang diakui terbentuk dengan baik dalam kategori logik. Proposisi A, semua S adalah P. Proposisi E, tidak ada S adalah P. Proposisi I, beberapa S adalah P. Proposisi O, beberapa S bukan P. Kata sifat. Kata sifat mengkualifikasikan objek. Kategorical logic berkaitan dengan hubungan antara set objek. Contohnya, semua jeruk manis. Semua jeruk adalah benda yang manis. Kata kerja. Mengekstrak dua elemen yang relevan secara logis dan menulis ulang ke dalam bentuk standar dari kategorical proposition. Contohnya, beberapa singa berlari cepat. Beberapa singa adalah objek yang berlari cepat. Mengukur alternatif. Setiap sama dengan semua. Tidak ada sama dengan tidak.
Sebagian besar, sedikit, mayoritas sama dengan beberapa. Sebagai contoh, setiap hari membosankan mempunyai arti yang sama dengan semua hari adalah hari yang membosankan. Quantifier yang hilang. Dalam bahasa biasa, kalimat sering tidak mempunyai quantifier yang eksplisit. Oleh karena itu, perlu menafsirkan dalam konteks apa kalimat itu bertujuan untuk menegaskan. Contohnya, salju berwarna putih. Salju adalah objek putih. Hanya, dalam penerimaan, kita perlu mempertahankan hubungan logis yang tepat atau disampaikan oleh kalimat tersebut. Haruskah kalimat tempat diterjemahkan sebagai kalimat 4A atau 4B? Kita mempunyai pemahaman sebagai berikut. Hanya S adalah P, sama dengan semua P adalah S. Oleh karena itu, kalimat 4B adalah terjemahan yang benar dari kalimat 4. Parameter. Beberapa kalimat tidak menyebutkan objek secara eksplisit, namun categorical logic memeriksa hubungan antara set objek. Dan dengan demikian, kita perlu menetapkan set ke kalimat yang mungkin sedikit lebih artifisial dengan menambahkan parameter yang sesuai. Seperti kalimat 5 dapat diterjemahkan sebagai kalimat 5A atau 5B. Istilah tunggal. Istilah tunggal adalah istilah yang mengacu pada suatu objek tertentu, seperti nama diri. Mereka mewakili kasus yang menarik dalam logika karena mereka menganggap hubungan universal dan khusus. Kita perlu mengambil 2 langkah dalam menerjemahkan proposisi dengan istilah tunggal. Karena himpunan hanya memiliki satu elemen, ini juga membuat kalimat 6 pernyataan tentang objek tertentu. Nah, karena itu untuk menangkap hubungan kedua ini dengan benar, kita perlu menerjemahkan kalimat 6A sebagai mengandung 2 proposisi kategoris, satu universal dan satu khusus, seperti kalimat 6B. Negatif dan negatif ganda. Terkadang sebuah kalimat dapat mengungkapkan makna negatif meskipun bentuk tata bahasanya tidak persis dalam format proposisi E atau O, atau afirmasi dapat dicapai dengan negatif ganda. Dalam setiap kasus ini, kita harus menafsirkan makna dalam konteks dan memutuskan kualitas dan kuantitas proposisi yang relevan. Contohnya, semua siswa tidak bodoh, tidak ada siswa yang bodoh. Tidak ada pelanggan yang tidak puas, semua pelanggan puas. Kita dapat menemukan aturan seperti berikut. Semua S bukan P sama dengan tidak S adalah P. Tidak S bukan P sama dengan semua S adalah P. Kesimpulan langsung dan kotak oposisi tradisional. Kategori ekologik mengidentifikasi fitur kualitas dan kuantitas dari sebuah proposisi. Kita dapat mengantisipasi proposisi yang berbeda dengan pasangan subjek dan predikat yang sama dalam hubungan yang berbeda. Kumpulan proposisi seperti itu sebagai proposisi yang sesuai. Secara intuitif, proposisi yang sesuai juga berkolerasi dalam nilai kebenaran. Contohnya, jika benar bahwa semua jeruk manis, maka secara intuitif akan benar bahwa beberapa jeruk manis. Jika salah bahwa semua jeruk manis, maka secara intuitif akan benar bahwa beberapa jeruk tidak manis. Hubungan seperti itu disebut kesimpulan langsung. Ahli logika Aristotelian mengembangkan sistem yang rumit untuk memahami hubungan ini dan merumuskannya dalam apa yang disebut kotak oposisi tradisional. Kontradiktor. Kontradiktif adalah hubungan antara proposisi dengan nilai kebenaran yang berlawanan. Itu terjadi ketika proposisi berlawanan dalam kualitas dan kuantitas. Jika satu proposisi benar, kontradiksinya adalah pasti salah, dan sebaliknya. Artinya, kontradiksi tidak dapat memiliki nilai kebenaran yang sama. Dapat dipahami bahwa kontradiksi proposisi A adalah proposisi O, sedangkan kontradiksi proposisi E adalah proposisi I, dan sebaliknya. Jika semua jeruk manis, yaitu kalimat 12A benar, jika semua jeruk manis yaitu 12A benar, maka tidak benar bahwa beberapa jeruk tidak manis, yaitu 12O salah. Karena 12A menyeratkan universalitas, jadi tidak ada pengecualian yang akan ditemukan di antara jeruk untuk tidak ditegaskan tentang sifat manisnya. Jika 12A salah, maka tidak semua jeruk ini manis. Menyeratkan bahwa beberapa jeruk tidak manis dan 12O benar. Kontrari dan subkontrari. Kontras adalah hubungan antara dua proposisi yang tidak mungkin keduanya benar, tetapi keduanya bisa salah. Subkontras adalah hubungan antara dua proposisi yang keduanya bisa benar, tetapi tidak bisa keduanya salah. Dalam kategori logik, dua rangkaian hubungan ini dibentuk dengan menentang kualitas tetapi bukan kuantitas. Proposisi universal A dan E tidak bisa keduanya benar, tetapi keduanya bisa salah. Mereka bertentangan. Proposisi tertentu I dan O, keduanya bisa benar, tetapi tidak bisa keduanya salah. Mereka adalah subkontra. Subalternasi. Hubungan terakhir dari hubungan adalah subalternation. Suatu proposisi P berada dalam relasi subalternation dengan Q. Jika setiap kali P benar, Q benar, meskipun tidak sebaliknya. Yaitu tidak terjadi bahwa setiap kali Q benar, P juga benar. Pasangan hubungan ini terjadi antara proposisi A dan I, dan antara proposisi E dan O. Itu dihasilkan dari kuantitas yang berlawanan tapi bukan kualitas. Mengidentifikasi semua elemen di kotak proposisi, menempatkan 4 jenis proposisi di setiap sudut. Kita dapat menyajikan semua kemungkinan hubungan di antara proposisi kategoris yang sesuai, ketika beberapa fitur dari suatu proposisi ditentang. Hasilnya adalah persegi sebagai berikut.
yang disebut persegi tradisional oposisi. Konversi. Konversi adalah operasi untuk membentuk proposisi dengan menukar subjek dan predikat dari proposisi asal. Ahli logika mempelajari operasi pada setiap proposisi kategoris dan menghasilkan tabel konversi yang valid sebagai berikut. Namun, konversi proposisi A hanya valid jika memang ada paus. Jika istilah subjek tidak menunjukkan objek yang ada, maka tidak masuk akal untuk menyatakan objek apapun yang dilambangkan dengan istilah predikat dengan objek yang dilambangkan dengan istilah subjek. Oversi. Oversi adalah operasi untuk membentuk proposisi dengan mengubah kualitas proposisi kategoris dan mengganti istilah predikat dengan pelengkapnya, yaitu mengubah P menjadi non-P. Contohnya, semua penduduk adalah pemilih, menyiratkan bahwa tidak ada penduduk yang bukan pemilih. Semua penduduk adalah pemilih adalah afirmatif. Dalam oversion, itu diubah menjadi negatif. Jadi proposisi E digunakan sebagai gantinya. Selain itu, P juga diubah menjadi non-P. Ini adalah kesimpulan yang valid karena jika semua penduduk bisa memilih, artinya tidak ada penduduk yang tidak dapat memilih, yaitu tidak ada penduduk yang bukan pemilih. Kontraposisi adalah operasi gabungan dari oversi dan konversi. Itu menghalangi proposisi, mengubahnya, dan kemudian menghindarinya lagi. Resultannya proposisi mengambil bentuk memiliki non-P di posisi subjek, non-P di posisi predikat. Contohnya, semua ilmuwan adalah orang yang serius, menyiratkan bahwa semua orang tidak serius adalah non-ilmuwan. Secara intuitif, kalimat 16 tampaknya valid dan memang demikian. Karena jika semua ilmuwan serius, maka itu berarti kita tidak akan dapat menemukan ilmuwan di antara yang tidak serius. Oversion bekerja sesuai dengan tabel berikut. Orang-orang, oleh karena itu tidak semua orang tidak serius, pastilah bukan ilmuwan. Ketiga, impor eksistensial. Sebuah proposisi memiliki impor eksistensial jika biasanya digunakan untuk menegaskan keberadaan beberapa objek. Misalnya, gelas saya diisi dengan air. Biasanya menyatakan bahwa sesuatu, yaitu gelas dan air saya. Ada dan ada air di dalam gelas ini. Jadi proposisi memiliki impor eksistensial. Sedangkan tidak ada Putri Duyung tidak memiliki makna eksistensial karena menyangkal keberadaan beberapa jenis objek, yaitu Putri Duyung. Masalah impor eksistensial untuk logika kategoris adalah apakah setiap proposisi kategoris memiliki impor eksistensial. Jelas bahwa proposisi partikular yaitu proposisi I dan O memiliki kepentingan eksistensial, meskipun tidak jelas apakah proposisi universal memiliki. Dari dua kalimat di atas itu, jika memang tidak ada akal di dunia ini, tidak masuk akal untuk menyatakan beberapa akal itu asal. Begitu pula jika tidak ada kereta api, maka kita tidak bisa menyatakan kereta api itu rekayasa uap atau tidak. Jadi untuk menegaskan bahwa beberapa objek adalah begitu dan begitu, kami secara logis berkomitmen untuk menegaskan keberadaan objek tersebut juga. Namun tidak jelas apakah proposisi universal memiliki impor eksistensial. Kalimat 19. Semua pelanggar diadili tetapi memang tidak ada pelanggar. Dalam kalimat 19, pelanggar pada umumnya bukan nama kosong, tetapi bisa dalam konteks tertentu. Ketika memang tidak ada yang masuk tanpa izin, namun ketika ada pelanggar, semua pelanggar diadili. Namun masuk akal dan mempengaruhi kekuatan linguistik dan dokumen hukum biasanya berisi istilah yang belum memiliki contoh kuat. Namun jika hal-hal terjadi seperti yang digambarkan, konsekuensi hukum tergantung itu. Dapat kalimat 20 dan 21 bahwa kalimat seperti kalimat 20 dan kalimat 21 sangat masuk akal, meskipun keberadaan istilah subjek tidak terjamin. Keduanya adalah proposisi universal. Kalimat 20 adalah proposisi E. Kalimat 21 melibatkan kalimat setiap planet yang menyebabkan gangguan pada orbit Merkurius akan berada di lokasi L pada pukul 10 WIB, yang dapat dirumuskan sebagai proposisi A. Jadi tampaknya proposisi universal tidak berkomitmen pada penegasan keberadaan objek di sekitar. Kalimat 22 adalah contoh dari fiksi atau mitologi. Sebuah nama mungkin atau mungkin tidak diketahui kosong. Namun kita dapat mengatakan sesuatu tentangnya atau bahkan membuat pernyataan yang benar secara intuitif tentangnya berdasarkan sifat-sifatnya yang menentukan, seperti Pegasus dapat terbang. Dari pengamatan di atas, kami menyimpulkan bahwa secara umum, proposisi tertentu yaitu proposisi I dan O memiliki impor eksistensial. Sedangkan proposisi universal yaitu proposisi A dan E tidak memiliki impor eksistensial. Dampak terhadap kotak proposisi tradisional. Dua proposisi dikatakan bertentangan jika keduanya tidak mungkin benar bersama-sama. Namun proposisi A dan E bisa benar bersama-sama sekarang di bawah interpretasi baru. Semua S adalah P, berarti tidak mungkin memiliki S yang bukan P.
Tidak ada S adalah P, berarti tidak mungkin memiliki S yaitu P. Bila tidak ada S, maka tidak ada S yaitu P. Dan tidak ada S yang bukan P. Oleh karena itu, kedua kemustahil berlaku dan kedua proposisi berdiri pada waktu yang sama. Dua proposisi adalah subkontradis jika keduanya tidak mungkin salah bersama-sama. Namun proposisi I dan O keduanya salah. Jika tidak ada S, maka tidak ada S yaitu P dan tidak ada S yang bukan P. Hanya saja tidak ada sama sekali. Jadi proposisi I dan O tidak lagi merupakan subkontra. Subordinasi adalah hubungan implikasi. Menurut kuadrat proposisi, jika proposisi A benar, maka proposisi I yang bersesuaian benar. Demikian pula jika proposisi E benar, proposisi O yang sesuai adalah benar. Dampak pada inversi langsung lainnya. Validitas obversi berlaku untuk semua proposisi, tetapi proposisi konversi dan kontraposisi. Lebih lanjut dirusak oleh pemahaman baru tentang resistensial. Semua S adalah P, tidak lagi berarti beberapa P adalah S, karena proposisi universal tidak menegaskan keberadaan S, dan jika tidak ada S, tidak akan ada P yang merupakan S. Tidak ada S adalah P. Juga berlaku tidak berarti beberapa non P adalah non S, karena kontraposisinya melibatkan pengubahan. Semua S adalah non P. Menjadi beberapa non P adalah S yang tidak lagi valid karena alasan yang baru saja disebutkan. Konversi proposisi O dan konversi proposisi I sudah tidak valid dari awal. Dengan demikian, sebuah urusan kesimpulan langsung dapat begitu terpotong sehingga tidak lagi berguna. Kita mungkin juga merupakan aturan dan tabel yang rumit dan tetap berpegang pada metode diagram Venn. Sekarang praktik standar untuk mewakili proposisi kategori menggunakan diagram Venn. Dinamai oleh ahli matematika Inggris yaitu John Venn pada tahun 1894 sampai 1923. Representasi ini menangkap interpretasi modern dari eksistensial dan proposisi kategoris. Ini juga bertindak sebagai alat yang berguna untuk membuktikan validitas argumen dalam logika kategoris. Logika kategoris menulis hubungan antara set objek. Diagram Venn mengambil ide itu. Setiap objek diwakili oleh lingkaran tertutup. Lingkaran mungkin tumpang tindih dan mereka diposisikan dengan tepat untuk menunjukkan semua kemungkinan yang tumpang tindih. Hasilnya adalah pembuatan lengkap dari seluruh ruang logis ke dalam partisi tergantung pada jumlah set yang berbeda. Dalam logika, domain adalah alam semesta atau boleh sistem logika yang relevan berlaku ketika hanya di satu set objek S dalam domain. Alam semesta dibuat menjadi dua, yaitu objek milik, yaitu berada di dalam S, atau bukan milik terletak di luar. Itu area di dalam tanda S, di luar non S, atau bukan S. Direpresentasikan sebagai S, ada garis di atas. Ketika ada dua himpunan objek S dan P, ada 4 area kombinasi di mana satu objek mungkin jatuh, yaitu itu mungkin milik S tetapi bukan P, S dan P tetapi bukan S, atau bukan S atau P. Logikanya ruang dibuat menjadi 4 area yang sesuai. Semakin banyak kumpulan objek, semakin banyak kemungkinan kombinasi yang tumpang tindih. Memang jumlah kombinasi yang mungkin itu menjadi 2n, menjadi jumlah set dalam domain. Jadi jika ada 3 himpunan beda, yaitu himpunan benda A, B, dan C, ada 8 kemungkinan kombinasi. Domain tersebut kemudian dibuat menjadi 8 area sebagai berikut. Kita dapat menggunakan diagram Venn untuk mewakili 4 proposisi kategoris, karena setiap proposisi kategoris adalah tentang 2 set objek S dan P. Kita membutuhkan diagram dengan 4 area yang dibuat. Kami juga membutuhkan beberapa konvensi notasi buku yang berbeda mungkin mengadopsi konvensi yang berbeda. Kita akan mengadopsi berikut. Yang pertama, mengarsir suatu area berarti tidak ada objek di area tersebut. Kedua, adanya tanda centang berarti ada beberapa objek di area tersebut yang secara teknis dipahami sebagai memiliki setidaknya satu objek. Adapun tanda tanya berarti mungkin, tetapi tidak pasti bahwa daerah ini memiliki beberapa objek. Huruf kecil seperti A, B, dan C mewakili keberadaan tertentu individu di daerah itu. Menurut pemahaman modern, proposisi universal tidak memiliki import eksistensial. Jadi proposisi universal tidak diwakili oleh kutub, tetapi dengan bayangan dari area di mana tidak ada objek. Proposisi A menyatakan ketidakmungkinan memiliki S yang bukan P, sedangkan proposisi E menyatakan ketidakmungkinan memiliki S yang bukan P. Kedua proposisi menyatakan sebagai berikut. Proposisi tertentu memiliki import eksistensial. Dengan demikian, kita dapat menggunakan tanda centang untuk menyatakan bahwa ada objek yang ditereskan di area yang relevan. Sekarang kita juga dapat melihat secara grafis bagaimana proposisi A dan O dan proposisi E dan I saling bertentangan. Mereka menulis tentang area yang sama dan menegaskan kebalikan dari yang lain.
A dan O. Proposisi menegaskan tidak adanya dan keberadaan objek di area SP masing-masing. Sedangkan proposisi E dan I menegaskan tidak hadirnya keberadaan objek di area SP masing-masing. Diagram Venn adalah alat yang berguna. Ini intuitif dan visual. Secara harfiah bukan kemudian apapun ini untuk terjadi. Ini menunjukkan nilai eksistensial dari berbagai jenis proposisi kategoris. Ini juga mencakup semua hasil kesimpulan langsung yang valid. Jika ada, sehingga tidak perlu mengulang apapun dalam pikiran atau kalkulator oposisi tradisional dan aturan atau tabel apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas, yaitu Baik, selanjutnya yaitu menggunakan diagram Venn untuk menguji validitas argumen. Next slide. Pada masa ini, sudah umum untuk menggunakan diagram Venn untuk menguji validitas tipe argumen yang khas dalam logika kategoris yang disebut silogisme kategoris. Silogisme adalah argumen yang memiliki tepat dua premis dan satu kesimpulan serta sebuah kategoris. Silogisme adalah silogisme yang hanya terdiri dari proposisi kategoris. Karena setiap proposisi kategoris menyangkut dua set objek dan argumen, seharusnya menghubungkan semua bagian yang bersangkutan. Silogisme kategoris hanya dapat menangani tepat tiga set objek secara total. Next slide. Silogisme kategoris adalah jenis argumen yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini adalah contohnya. Semua tukang kebun adalah pencinta alam. Beberapa pencinta alam adalah aktivis lingkungan. Karena itu, beberapa tukang kebun adalah aktivis lingkungan. Secara tradisional, subjek kesimpulan disebut istilah minor, atau S dari argumen, predikat kesimpulan disebut term mayor, atau P dari argumen, suku yang hanya muncul pada premis disebut suku tengah, atau M, premis yang mengandung term minor disebut premis minor, premis yang mengandung term mayor disebut premis mayor. Next slide. Sebuah silogisme kategoris berada dalam bentuk standar jika dan hanya jika memenuhi format berikut. Yang pertama yaitu setiap proposisi atau premis dan kesimpulannya adalah proposisi kategoris. Yang kedua yaitu silogisme berhubungan dengan tepat tiga suku. Yang ketiga yaitu ketiga suku tersebut diidentifikasikan sebagai suku minor, suku mayor, dan suku jangka menengah. Yang keempat yaitu argumen harus disusun dalam urutan berikut, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Next slide. Misalnya istilah utama adalah pegiat lingkungan, istilah kecilnya adalah tukang kebun, dan istilah tengahnya adalah pecinta alam. Muncul di bentuk seperti berikut, yaitu semua S adalah M atau premis minor, beberapa M adalah P atau premis mayor, beberapa S adalah P atau kesimpulan. Ini tidak dalam urutan yang benar, sehingga harus kita atur ulang menjadi urutan yang standar seperti berikut. Beberapa M adalah P atau premis mayor, semua S adalah M atau premis minor, beberapa S adalah P atau kesimpulan. Next slide. Uji validitas menggunakan diagram Venn. Ide dasarnya adalah untuk menjanjikan semua premis sekitar 3 set objek dalam suatu diagram dan secara harfiah melihat apakah kesimpulan sudah terkandung dalam premis, yaitu apakah diagram menunjukkan kesimpulan yang diperlukan, merupakan uji validitas karena memenuhi yang dimaksud dengan validitas. Menggambar premis pada diagram berarti menganggap semua premis benar. Jika berikut kesimpulan yang terkandung, maka itu berarti jika premis-premisnya benar. Kesimpulannya benar. Karena diagram Venn lengkap dan mencakup semua kemungkinan, ini menyiratkan bahwa penahanan juga diperlukan. Dalam kasus ini, di mana premis mengandung kesimpulan, itu berarti bahwa jika premis benar, kesimpulan harus benar. Ini memenuhi definisi validitas yang tepat. Next slide. Langkah-langkah menggunakan diagram Venn. Yang pertama, tulis ulang argumen dalam bentuk standar dengan menggunakan simbol A, B, C, atau SPM untuk mewakili himpunan objek yang bersangkutan. Seperti dijelaskan di atas, tidak masalah dalam diagram Venn simbol mana yang mewakili suku mana selama notasinya konsisten. Juga tidak perlu mengidentifikasikan premis mayor dan premis minor. Yang kedua yaitu gambarlah setiap premis ke dalam diagram Venn. Sekarang satu urutan gambar adalah penting dalam metode diagram Venn. Gambar dulu proposisi universal A dan E sebelum proposisi partikular I dan O. Ini karena proposisi universal adalah tentang menaungi area. Melakukan ini terlebih dahulu membuat opsi yang tersisa lebih pasti. Kami mengilustrasikan bagaimana ini berhasil dalam contoh-contoh berikut. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, tentukan area yang terkait dengan kesimpulan jika itu benar. Yang keempat, jika
kesimpulan terdapat dalam penyajian premis, maka argumennya valid. Jika tidak, itu tidak valid. Yang kelima, hati-hati dengan tanda tanya. Ini menunjukkan ketidakpastian apakah pasti ada objek di area itu. Jika kesimpulannya mensyaratkan bahwa area tersebut memiliki suatu di dalamnya, maka hanya memiliki tanda tanya. Tidak cukup untuk menjamin validitas. Next slide. Mari kita mulai dengan beberapa contoh sederhana dan melanjutkan ke yang lebih kompleks. Contohnya, semua laki-laki adalah laki-laki keji, semua pria tampan adalah pria, karena itu semua pria tampan adalah pria keji. Argumen sudah dirumuskan dalam bentuk standar dengan premis di atas diikuti oleh kesimpulan, dan setiap proposisi adalah proposisi kategori standar. Kita hanya perlu melambangkan. Ingat, tidak masalah apa arti setiap simbol dalam metode ini selama simbol digunakan secara konsisten, namun saya akan menghormati perbedaan istilah mayor dan minor dalam presentasi berikut sebagai contoh untuk mempersiapkan mereka yang ingin mempelajari metode aturan nanti. Next slide. Oke, misalkan argumen diwakili dalam simbol S sebagai laki-laki tampan, simbol P sebagai laki-laki keji, dan M sebagai laki-laki. Semua M adalah P, semua S adalah M, dan semua S adalah P. Next slide. Gambarlah tempat-tempat tersebut dalam diagram Venn. Ada 3 istilah dalam argumen. Jika kami menggambarkan diagram yang berisi 3 set objek, 3 himpunan benda memiliki 2 pangkat 3, sama dengan 8 kemungkinan area kombinasi. Semua premis adalah proposisi universal. Oleh karena itu, tidak masalah mana yang digambar terlebih dahulu. Jika kita mengambil semua M adalah P, seperti pada gambar berikut. Next slide. Kemudian menambahkan premis kedua, yaitu semua S adalah M, seperti pada gambar berikut. Next slide. Jika kesimpulan semua S adalah P benar, area yang mewakili SPM dan SPM seharusnya tidak memiliki objek di dalamnya. Artinya diagram berikut harus diperoleh. Next slide. Seperti pada gambar berikut. Oke. Bandingkan diagram dari 2 premis dan kesimpulan. Pada pertama, SPM diarsir karena premis kedua dan SPM diarsir karena premis pertama. Inilah tepatnya yang dibutuhkan kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa premis sudah mengandung kesimpulan. Dengan demikian, argumen tersebut valid. Next slide. Contoh lainnya yang dapat memecahkan beberapa argumen yang lebih kompleks seperti ekspresi retoris, yaitu seperti semua laki-laki adalah manusia dan beberapa manusia adalah orang Perancis, jadi beberapa pria harus orang Perancis. Kesimpulannya dari argumen ini adalah beberapa pria harus orang Perancis. Kami mengidentifikasikannya karena indikator kesimpulan begitu, premisnya adalah semua pria adalah manusia dan beberapa manusia adalah orang Prancis. Kesimpulannya bukan proposisi kategoris karena memiliki frasa harus Prancis, bukan sekedar adalah atau tidak. Secara linguistik harus menjadi menekankan kepastian penegasan, namun secara logis ia melakukan hal yang sama seperti menyatakan beberapa pria adalah orang Prancis. Perbedaan nada tidak masalah dengan konten, oleh karena itu kami mengabaikan retorika dan hanya menyatakan kesimpulan sebagai proposisi. I. Next slide. Semua laki-laki adalah manusia, beberapa manusia adalah orang Prancis, beberapa pria adalah orang Prancis, melambangkan misalkan S adalah laki-laki, P adalah Prancis, M adalah manusia. Yaitu semua S adalah M, beberapa M adalah P, beberapa S adalah P. Beberapa M adalah P adalah premis mayor dan harus ditempatkan sebagai premis pertama. Semua S adalah M adalah premis minor yang harus diidentifikasikan sebagai premis kedua. Namun urutan premis mayor atau minor tidak menjadi masalah dalam diagram Venn. Yang penting adalah kita menarik premis universal sebelum premis partikular. Oleh karena itu kita menggambar semua S adalah M terlebih dahulu. Beberapa M adalah P, membutuhkan keadaan objek di SPM atau SPM karena tidak ada area yang diarsir oleh premis universal. Kedua area mungkin memiliki objek, kami memberi tanda tanya untuk menunjukkan ketidakpastian. Next slide. Kesimpulan beberapa S adalah P mengharuskan SPM atau SPM memiliki objek. SPM tidak memiliki objek karena luasnya diarsir oleh premis universal. Namun masih belum pasti apakah SPM memiliki hal-hal yang di dalamnya karena kita hanya memiliki tanda tanya.
Jadi, bahkan jika premis itu benar, mereka tidak menjamin kebenaran kesimpulan. Premis tidak mengandung kesimpulan. Dengan demikian, argumen tersebut tidak valid. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu metode aturan. Next slide. Untuk mempelajari metode aturan, pertama-tama kita harus memahami konsep distribusi. Suatu term terdistribusi jika setiap anggota kelas yang diurutkan habis di proposisi yang mengandungnya. Istilah apa yang didistribusikan di masing-masing dari 4 proposisi kategoris. Mari kita tandai semua istilah terdistribusi dalam proposisi kategoris dengan superscript D. Beberapa penulis mungkin menggunakan notasi lain, seperti melingkari atau menggarisbawahi. A proposisi, semua S pangkat D adalah P. E proposisi, tidak ada S pangkat D adalah P pangkat D. Proposisi I adalah beberapa S adalah P. Proposisi O adalah beberapa S adalah P pangkat D. Istilah subjek dari proposisi A terdistribusi karena proposisi mengatakan tentang setiap S bahwa itu merupakan P. Namun, istilah predikat dari proposisi A tidak terdistribusi. Ambil contoh, semua mamalia adalah vektor berata. Karena kata setiap mamalia yang memiliki sifat sebagai vektor berata, namun tidak disebutkan tentang semua vertebrata properti yang akan mereka miliki. Vertebrata dapat menjadi mamalia atau bukan mamalia, tinggi atau pendek, besar atau kecil, proposisi tidak menentukan atau mencirikan sifat umum apapun dari mereka. Next slide. Baik subjek dan istilah predikat dari proposisi E terdistribusi, itu karena proposisi menegaskan properti untuk setiap anggota S, yaitu itu bukan anggota P, dan itu menegaskan properti untuk setiap anggota P juga, yaitu bukan anggota S. Ambil contoh, tidak ada sabun yang bersifat asam. Jika proposisi ini benar, maka tidak hanya kita dapat menemukan sabun di antara benda asam, kita juga tidak dapat menentukan benda asam di antara sabun. Jadi kita tahu sesuatu tentang setiap sabun dan sesuatu tentang setiap benda asam. Proposisi I tidak memiliki istilah tentang merah. Ia tidak mengatakan apa-apa secara eksklusif tentang bunga atau hal-hal merah. Beberapa bunga mungkin tidak berwarna merah dan beberapa berwarna merah selain bunga. Oleh karena itu, proposisi tidak menghabiskan himpunan S atau P. Next slide. Aturan. Sekarang kita dapat menyatakan aturan silogisme kategoris. Silogisme kategoris valid jika dan hanya jika memenuhi semua aturan berikut. Yang pertama, banyaknya klaim negatif dalam premis harus sama dengan jumlah di kesimpulan. Yang kedua, yaitu suku tengah harus dibagikan paling sedikit atau satu kali. Yang ketiga, yaitu setiap istilah yang didistribusikan dalam kesimpulan harus didistribusikan dalam tempat. Yang keempat, yaitu suatu kesimpulan khusus tidak boleh diturunkan dari premis-premis universal saja. Karena hanya ada satu kesimpulan dalam sebuah argumen, aturan pertama menyiratkan bahwa jumlah klaim negatif dalam premisnya hanya bisa 0 atau 1, bukan 2. Setiap silogisme dengan dua premis negatif tidak valid. Ketika kesimpulannya afirmatif, kedua premis harus afirmatif. Ketika kesimpulannya negatif, maka bisa ada tepat satu premis negatif, tetapi bukan 2, agar argumen tersebut valid. Next slide. Bagaimana metode aturan bekerja? Ikuti langkah-langkah di bawah ini ketika dihadapkan dengan silogisme kategoris. Yang pertama, tulis ulang silogisme secara ketat dalam bentuk standar. Ini termasuk membedakan term minor, term mayor, dan term tengah. Mengidentifikasi premis mayor dan premis minor dan menyusunnya dalam urutan yang benar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi distribusi istilah. Menggunakan notasi seperti menggarisbawahi, melingkari, atau menambahkan D di setiap superscript. Yang terakhir yaitu periksa apakah ada aturan yang dilanggar. Jika demikian, argumennya adalah tidak sah. Jika tidak, maka sah. Next slide. Contohnya, beberapa sisilah adalah anjing yang mahal. Tidak ada anjing yang dapat diadopsi yang merupakan sisilah. Oleh karena itu, beberapa anjing dapat diadopsi adalah anjing yang mahal. Misal S adalah anjing yang bisa diadopsi, P adalah anjing yang mahal, M adalah istilah. Beberapa M adalah P, tidak ada SP, SD, atau MD, beberapa S adalah P. Ini adalah argumen IEI yang ke-1, itu melanggar aturan yang pertama. Kesimpulan adalah afirmatif karena menurut aturan pertama tidak boleh ada premis negatif. Premis minor bagaimanapun adalah negatif. Oleh karena itu adalah argumen tidak valid. Itu tidak melanggar aturan yang kedua karena
istilah tengah istilahnya atau enggak karena tidak ada istilah dalam kesimpulan yang didistribusikan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah mereka didistribusikan di tempat. Akhirnya tidak melanggar aturan keempat karena ke proposisi tertentu dalam premis. Next slide. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.